Ia melepas tali sepatu dengan cepat, membuangnya ke toilet, melepas ikat pinggang, menyembunyikannya di bawah ranjang, menyembunyikan pekerjaannya. Ia ingin melepas cincin. Kali ini, pintu terbuka. Tahanan masuk. Keluar dari sini. Ia keluar. Semua tahanan sedang memberontak. Ia adalah seorang polisi. Hari ini adalah hari pertama ia bekerja. Tidak ada yang mengenalinya. Jika ingin hidup, ia harus membaur menjadi tahanan. Ia melihat bos para tahanan, yang jahat, menyuruhnya telanjang. Para tahanan tersenyum. Mereka ingin melihat kelamin si pria, karena ada tahanan yang masuk penjara, tapi tidak lolos. Untungnya ia tidak sibuk. Ia melepas bajunya, dan mendapat kepercayaan para tahanan. Si pria mendapat penawaran. Ia meminta tahanan menaruh kamera, agar bisa bernegosiasi. Ada banyak polisi, tapi mereka tidak bisa masuk dengan paksa, karena ada 3 teroris di dalam penjara. Mereka merupakan anggota organisasi radikal. Mereka bertiga adalah kriminal, dengan masa tahanan paling lama 1200 tahun. Dengan masa tahanan paling lama 1200 tahun. Jika mereka terluka di penjara, akan ada balas dendam dari organisasi radikal itu. Si pria menulis. Disukai si bos tahanan. Mereka berdua bertemu. Si bos tahanan memperbolehkan si pria mencari. Ia dekat dengan si negosiator. Perlahan memberitahu posisi mereka. Permintaan dari si tahanan cukup konyol. Mereka tidak ingin kebebasan. Permintaan paling mudah, hak asasi manusia. Mereka akan dikurung dalam 15 hari. Diperlakukan kasar. Jika sakit tidak ada yang peduli. Bos tahanan meminta seorang hakim. Bawa si pria. Biarkan ia menelepon istrinya yang sedang hamil. Si negosiator menerima tawaran ini. Pintu penjara terbuka. Si pria terbebas. Sedikit lagi. Ada teriakan. Bos tahanan bereaksi. Menyandera si negosiator. Meminta si pria mengecek keadaan. Gerbang itu ditutup. Si pria harus melakukannya. Ternyata ada keributan antar tahanan. Seorang tahanan terbunuh. Polisi mengira ia adalah sandera. Mengirim tim khusus. Pria lari ke basemen. Menyeret 3 sandera ke CCTV. Untung saja mereka dihentikan si pria. Para tahanan menyoraki si pria. Ia memiliki rasa percaya dari semua orang. Polisi yang dibutuhkan. Mengirim mereka makanan. Si pria melihat walkie-talkie bos tahanan. Diam-diam mengambilnya. Datang ke sel kecil. Berbicara dengan polisi. Tapi kata negosiator. Biarkan mereka semua jatuh. Aku harus bagaimana? Aku tidak bisa berjanji apa-apa. Selamatkan aku. Jika kita kompromi sekarang, besok akan ada kejadian yang sama di penjara. Ternyata, mereka tidak pernah berniat bernegosiasi. Oleh karena itu si pria hanyalah alat. Si bos tahanan yang sadar walkie-talkie-nya hilang, menyuruh orang mencarinya. Si pria keluar dari sel, berpura-pura mengambil walkie-talkie. Tapi semua ini dilihat seorang tahanan. Di luar penjara, keluarga para tahanan berkumpul. Mereka melihat kericuhan penjara dari berita. Ingin mendapat penjelasan dari polisi, termasuk istri si pria yang hamil. Untuk menertibkan mereka, mulai menekan balik. Dalam keributan itu, si wanita hamil terjatuh. Diikuti dengan, ia melempar stik. Wanita itu terbaring di tanah, sekarat. Sementara suaminya, melihat melalui TV, melihat semuanya. Para polisi brutal. Si pria meminta polisi datang. Ia mau balas dendam. Ketika sipir datang, si bos tahanan menodong dengan pisau, membawa masuk ke basemen. Di dalamnya ada semua tahanan. Berjalan melewati para tahanan. Ia melihat si pria yang kesal. Si pria bertanya, setelah kamu memukulnya, kamu hanya melihat dan berjalan pergi. Apa kamu melihat dengan jelas sekarang? Seperti lebih rendah daripada babi. Si pria memberikan walkie-talkie, bertanya tentang istrinya. Apakah ia masih hidup? Maaf, aku sangat minta maaf. Si pria kaget. Bos tahanan menghampirinya, memeluk si pria. Ia menganggukkan kepala. Para tahanan mendekat, memukuli si sipir. Si sipir berteriak. Ia adalah polisi. Ia bukan tahanan. Ia adalah polisi. Kalian semua tertipu olehnya. Si pria dengan marah, mengambil kaca yang pecah, mematahkan tenggorokannya, membunuh si sipir. Istrinya tewas. Ia ingin bunuh diri. Ia menggantung ikat pinggangnya, mengikatnya di leher, dan menendang kursi. Mulai kejang. Tapi ikat pinggang itu longgar.
Ia terjatuh, menangis di lantai. Ia dulu adalah seorang polisi. Sekarang, ia melihat terlalu banyak. Ia melihat dinding. Ada tulisan dari para tahanan. Ia seringkali disakiti, tapi tidak ada yang peduli. Penderitaan ini menyiksanya. Ia tidak tahan, dan bunuh diri. Ia menyalakan rokok, menajamkannya, menjadi kertas yang tajam, dan memotong pergelangan tangannya, agar rasa sakit menghilang. Ini adalah tahanan pertama yang bunuh diri di penjara. Menulis kata terakhir itu di dinding, agar rasa sakitnya diketahui. Semua ini dirasakan si pria. Ia adalah sipir penjara, yang melihat kemunafikan keadilan. Istrinya yang hamil dipukuli hingga tewas. Ia membunuh si sipir penjara. Ia gelap mata. Menjadi tahanan sungguhan. Ia ingin mendapat keinginan para tahanan. Ketika negosiasi dimulai, si pria menarik pemimpin polisi keluar. Berkata ke negosiator, "Polisi ini, aku yang membunuhnya." Si pria mengerti. Negosiasi adalah trik mereka menunda waktu. Si pria menggunakan 3 tahanan sebagai ancaman, memberikan mereka 1 jam, dan membuat janji di TV. Hapuskan sistem inspeksi penjara, perbaiki kondisi di penjara. Ini adalah hal yang mustahil. Jika pemerintah tunduk pada tahanan, untuk polisi hal seperti ini sangat memalukan. Polisi tahu si pria membelot. Ia harus disingkirkan. Mereka mengoper walkie-talkie. Si bos tahanan memanggil. Ada dokumen di lantai, berisi sertifikat polisi si pria. Polisi memberitahu si bos tahanan berita buruk. Di dalam penjara, kecuali mereka, ada polisi samaran lagi. Mereka mengetahuinya. Semua diawasi. Polisi juga berjanji, jika mereka bisa membunuh pria itu, setahun, mereka akan dibebaskan. Tapi si bos tahanan menolak. Di sini bahkan orang paling kotor sekalipun tidak akan dikhianati. Bos tahanan mencari si pria. Ia berkata dirinya tahu soal identitas aslinya. Tapi sekarang, ia percaya pada si pria. "Mereka menyuruhku membunuhmu? Apa yang kamu katakan pada mereka?" "Aku berkata mereka pergi sana." Si bos memberi si pria sebuah pisau. "Sekarang mereka keluar. Menyelesaikan masalah mereka." Mereka keluar. Di TV ada berita. Polisi menyerah. Para tahanan bersorak. Tapi di lantai 2, seorang berbaju merah menembak. Polisi juga menyerang. Gas air mata ditembakkan. Ternyata berita di TV hanyalah buatan. Si pria datang. Mereka ditipu. Mereka akan dihabisi. Membuat mereka membayar. Kali ini si baju merah menembak. Si pria tertembak. Ia meraung kesakitan. Sekarat. Si bos tahanan memeluknya. "Agak tidak berguna. Lihat aku, tidak apa-apa. Bangun dan kita akan menghabisi mereka bersama." Bos tahanan tertembak. Dalam situasi ini, ia melihat si pengkhianat. Ia bangun, menghampirinya. Ditembak lagi. Saat terakhir si pria adalah polisi turun dari atap. Penjara dengan cepat ditertibkan. Si pria terbunuh. Bos tahanan ditahan. Keadilan menang. Tapi untuk tahanan yang benar, siapa yang merupakan keadilan sesungguhnya?